Karena di Miftahus Sudur katanya ada kata guru yang hidup. Kalau guru hidup itu fisiknya diartikan samalah dengan hewan. Hewan juga punya fisik, mati. Kalau di dalam Miftahus Sudur disebut guru yang hidup harus mencari yang mati. Kalau diartikan basyariahnya, fisiknya, di situ ada reks al-alawa, alawim, alamul lahutiyah, wal jabarutiyah, wal malakutiyah, wal mulki. Apa sederhana itu fisik yang hidup, sangat naif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puja dan puji syukur di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah dan memenuhi relung jiwa dengan dzikrullah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat hidup dan kehidupan, nikmat sehat walafiat dan puncak dari segala nikmat. Nikmat Islam, tegaknya syariat, melaksanakan syariat dengan raga dan fisik kita. Lalu dengan keimanan, nikmat iman menempuh tarekat. Nikmat ihsan menjalani hidup dengan pandangan hakikat. Islam, syariat, iman, tarekat, ihsan, hakikat. Ketiga pilar itu dibungkus dengan nikmatul akbar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat berzikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman, disitulah sebenarnya rumahnya Allah. Allah tidak cukup menempati langit yang luas. Allah tidak cukup menempati bumi hamparan yang begitu luas, tapi Allah menetap di hati orang beriman. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman, itulah baitullah. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Idealnya orang beriman, siapa itu orang beriman? Orang yang bertarekat. Itulah orang beriman. Orang beriman itu hatinya, jiwanya akan tentram dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa di dalam kitab yang fenomenal Miftahus Sudur dijelaskan, i'lam anna tariqa syekhina radhiyallahu anhu tariqul dzikru faqat wala ghaira, yakni tariqul lisan wal jinan, fa fihi al-fathu wa fihi at-talab wa fihi qada'il hawaid wa bihi wa ilaihi wa minhu kull syai'. Hadratus Syekh Guru Agung kita mengatakan, ketahuilah, sadarilah, tarekat guru kita ini tarekat zikir saja, tidak yang lain. Tarekat guru kita, kata pengersa Abah Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, hanya tarekat zikir saja, tidak yang lain. Itulah zikir lisan wal jinan. Zikir yang dijaharkan dan zikir yang dikhafikan. Karena dengan zikir itu fihi al-fathu, kejayaan, kesuksesan, kemenangan, futuh akan dapat. Kedua, at-talab, segala permohonan, permintaan di situ tempat. Terkabulnya semua hajat duniawi dan ukhrawi di situ zikirnya. Dengan zikirlah, kepada zikirlah, dari zikirlah segala sesuatu akan tersingkap. Makanya Syekh Ahmad Kanji kepengen mikul juga kayu bakar. Abi Ishaq Al-Maghrib udah bilang jangan mikul kayu bakar lagi. Jangan cari guru mursyid lain lagi. Jangan cari wirid-wirid, hizib-hizib apapun. Cukup yang dari guru mursyid. Tapi juga mau mikul kayu bakar. Pengen cari guru lain. Pengen cari amalia lain. Atau amalia yang diteken direkayasa, dimodifikasi. Karena subjektivitas dirinya untuk menunjukkan eksis dirinya di masyarakat. Agar dia dikenal. Maka timbullah kerajaan-kerajaan kecil di luar Suryalaya. Kalau khidmatul mursyid, taat patuh kepada mursyid, bukan hanya DKM saja. DKM, zikir. Zikir itu pohon, tumbuh, besar. Tapi nggak akan tumbuh besar kalau nggak ada khotaman. Khotaman itu air yang menyiraminya. Manakiban itu buahnya.
Apalagi semua aset milik guru LDTQN, Ibu Bella, GMPS, yayasan, itu milik guru. Jangan ada dikotomi pemisahan. Aku cukup DKM saja, nggak mau LD. Anda berkhianat. Karena itu milik Abah. Kita hanya mikir DKM saja, tidak mau dengan LD. LD buatan dari zaman dulu, Abah juga udah LD. Ada GMPS, dibuat lagi yang lain. Anda khianat. Dibuat lagi Ibu Bella, bentuk yang lain. Itulah kerajaan-kerajaan kecil. Wa man dakata fa inna ma yanquthu ala nafsihi. Siapa yang menambah, mengurangi, merekayasa, maka Abah tidak bertanggung jawab. Saat ruh itu keluar dari raga, ruh itu sudah ada stempelnya nyambung kepada Rasulullah. Malakal maut akan melihat siapa yang menyambungkan roh ini kepada baginda Rasul. Sahibul wafatajul arif. Sahib, ini muridmu? Iya, dulu, sekarang sudah tidak. Sekarang udah berbalik. Maka Abah tidak bertanggung jawab. Inilah Az-Zujajah, pemilik khidmatul mursyid total. Jangan makanya Abah mengeluarkan maklumat terakhir, wa'tasimu bihablillah, mari sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bacalah di dalam penutup doa. Doa adalah hope, doa adalah harapan, keinginan. Biasanya manusia kalau punya harapan suka lebay, minta sesuatu yang bukan semestinya. Maka dikontrol keinginan untuk mencari guru mursyid yang masih hidup. Karena di Miftahus Sudur katanya ada kata guru yang hidup. Kalau guru hidup itu fisiknya diartikan samalah dengan hewan. Hewan juga punya fisik, mati. Kalau di dalam Miftahus Sudur disebut guru yang hidup harus mencari yang mati. Kalau diartikan basyariahnya, fisiknya, di situ ada reaksi al-alawa, alawim, alamul lahutiyah, wal jabarutiyah, wal malakutiyah, wal mulki. Apa sederhana itu? Fisik yang hidup sangat naif, sangat dungu kalau diartikan hidup basyariahnya. Apalah bedanya dengan ayam? Apalah beda dengan yang lain? Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau kami ziarah kubur bacanya apa? Ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat. Itu hidup apa mati? Hidup. Dalam sholat, assalamu alaika ayuhan nabi, mukhatabnya langsung berhadapan dengan Nabi. Salam untuk panjenengan, untuk anda ya Rasul. Hidup. Maka yang hidup terus, al-mu'minuna la yamutu walakin yantakiluna min daril fana ila daril baqa. Orang mukmin itu tidak mati, berpindah dia. Makanya mindset tentang mursyid bukan figur, bukan fisik, bukan jasad. Mari kita lanjutkan ayat itu. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu seakan-akan, apa itu kaca? Hati orang beriman. Seakan-akan bintang berkilau, mutiara. Kenapa hati orang beriman bisa berkilau? Yuqad, dinyalakan dari pohon yang syarat dengan keberkahan, pohon talqin. Yang disebut pohon dengan syarat dengan keberkahan bisa nyala hati karena ditalqin. Pohon yang penuh keberkahan itu adalah talqin. Tanpa talqin nggak bisa. Retorika yang ada. Zaitun, pohon zaitun. Apa itu pohon zaitun? Syariat Islam. La syarqiyah wala gharbiyah, up to date. Kapan waktu berlaku syariat Islam? Tidak perlu ada reaktualisasi syariat Islam karena sudah up to date. Nurun ala nur. Yuqadu min syajaratin la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaitih, minyaknya saja nggak disentuh api dia bisa terang. Itulah hati orang beriman yang selalu zikir. Nurun ala nur, cahaya berlapis cahaya. Nurullah turun kepada Nurul Jibril. Dari Jibril turun kepada semua nabi. Jadi semua nabi ada Nurullah, semua nabi mursyid. Dari Nabi Muhammad turunlah kepada beberapa sahabat. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in tabi'in sampai kepada hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin.
Apa? Nur. Bukan figur, bukan. Makanya di Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Enggak ada ala innal mursyidina, enggak ada. Wali-wali Allah. Sebagian wali dapat nur, itu walian mursyida. Karena dalam redaksi bahasa Arab itu enggak pas walian mursyida, harusnya walian hadian, bukan mursyida. Lalu ujuk-ujuk muncul kata mursyid, disitulah nurullah. Maka dikatakan nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi. Allah limpahkan nurnya ini kepada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Al arwahul mugaddasa. Ruh-ruh yang sudah disucikan. Maka mursyid gak pernah padam. Tadus bin Ni'mah. Saya pun menyaksikan ketika guru agung sedang moyang. Tidak pernah ada bayangan di sekitar beliau. Karena dia udah nur. Allahu Akbar walillahi. Nggak ada bayangan, dia udah nur, dan itu dibuktikan. Dan itu nggak akan padam. Yuriduna an yutfi'u nurallahu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sepeninggalan wafatnya Abah, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, menghilangkan kemursyidaan. Dengan mulut mereka, dengan mensos mereka, dengan uang mereka, dengan berbagai macam cara. Mampukah? Wallahu mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan nurnya, nggak akan padam, nggak usah khawatir. Allah nggak mutimmu nurihi, disempurnakan nurnya, kemursyidanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang penentang membencinya, tetap istiqomah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang kepada Abah, bukan ke yang lain, ke Abah. Itu maksudnya. Dan jangan ditambah-tambah. Mentang ustadz, mentang kiai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bid'ah itu. Dari guru nggak nambah, jangan nambah. Idh kuntum a'daan. Ingatkah dulu kamu belum ditalkin, kamu itu bermusuhan. Apa yang bermusuhan? Akal, kolbu, fisik nggak pernah nyatu. Allahu Akbar. Hafiz Quran Pak. Hafiz. Raganya, sorban udah bagus semuanya. Akalnya, khusyuknya di teks Quran, tapi nggak pernah wusul ke Allah. Kolbunya nggak wusul. Ini nggak pernah nyatu. Akal nggak nyatu, akal bilang A, hati bilang B, sikap bilang C. Nggak pernah nyatu. Itu namanya bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'amati ikhwan. Nah itu kata ikhwan di situ. Maka Allah satukan. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyunal. Ketika Bapak mengambil talqin oleh guru mursyid, hakikatnya Bapak berjanji kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Semua roh ada dalam genggaman guru mursyid. Roh nggak mengenal jarak. Semua yang eksis kepada Abah Anom, ruhnya ada dalam genggamannya. Maka irtibatkan, pautkan hati kita kepada beliau. Pautkan hati kita kepada beliau. Jangan putus asa. Aku punya anak semata wayang. Aku yakin Tuan Syekh Mursyid sanggup mengembalikan anak semata wayang. Aku yakin. Pulang, anakmu udah balik. Nggak ada. Yakin balik lagi. Balik lagi. Berdialoglah Tuan Syekh. Dikumpulkan dulu. Anak semata wayang itu diri kita sendiri. Tiflul ma'ani. Yang ketika ditalkin kan 3 kali kan. Begitu baca la ilaha illallah, ini belum fokus, belum nyatu nih, masih liar kesana kemari. Talkin la ilaha, masuk. 3 kali dia. Makanya jangan mengamalkan yang lain, nanti mental seperti Ahmad Kanji. Mari, wa'tasimu bihablillah id kuntum a'dam fa'alafa baina qulubi. Disatukan, yang ditalkin kolbunya, yang menalkin ya guru mursyid, bukan wakil talkin. Raganya doang dipinjang oleh guru, akhlaknya enggak. Diam. Dauh pengersa Abah itu. Abah hanya meminjam raga wakil talkin, bukan akhlaknya. Jadi ketika ikhwan melihat akhlak wakil talkin tidak bagus, merem aja. Oh, yang nalkin Abah. Sebodoh teuing akhlaknya seperti apa. Yang penting itu urusan dia kepada Allah.
Gak usah komen, punya adab. Tetap aja talkin, yang nalkin abah. Bukan akhlak. Ingat, abah tetap yang menalkin. Fa'allafa bainakum fa'asbahtum bini'mati, dengan nikmat talkin itu kamu jadi ikhwan. Kalau udah jadi ikhwan, jangan saling gasak-gesek gosok dong. Hanya ada kepentingan, nggak ada posisi, lalu sikut sana, sikut sini. Karena nyari banyak makelar karomah. Sekarang banyak makelar karomah. Kesana kemari jual karomah abah, UUD, apalagi jual nama keluarga. Allahu Akbar, ya Allah, ampura ahlul bait. Pak, standar kita guru mursyid. Ada ukudul juman. Ingat, PT Mudawamah Waromah. Ente beli yang lain, khianat. Bukan punya abah, khianat ente. Apalagi metode ibadah, akhlakul karim. Ini mau selamat, jangan ada dikotomi. Mudah-mudahan nanti kita diaku menjadi muridnya abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.